Halo, saya Angga Ditya. Kali ini saya akan membahas terkait rancangan penerapan bisnis intelligence berbasis AI. Kali ini studi kasus membahas terkait optimasi operasional dan analitik perspektif pada bisnis toko roti Bakery. Yang pertama kita akan membahas terkait analisis proses bisnis dan sistem informasi berjalan terkait pemetaan alur operasional existing toko roti dari transaksi kasir hingga layanan pelanggan. Nah, di sini ada 4 alur sistem informasi yang berjalan. Yang pertama yaitu transaksi kasir, di mana pencatatan penjualan harian menggunakan via sistem point of sale atau pos standar. Data tersimpan lokal tanpa analisis trend real. Yang kedua, dapur produksi, penjadwalan panggangan roti berdasarkan estimasi manual chef, beresiko tinggi overstock atau understock. Kemudian yang ketiga, distribusi outlet, pengiriman roti segar ke cabang dan pelanggan B2B menggunakan jadwal statis tanpa optimasi rute. Kemudian yang keempat, pelayanan konsumen, di mana penerimaan pesanan custom dan komplain menggunakan via WhatsApp atau telepon manual tanpa rekapitulasi data secara terpusat. Untuk integrasi AI-nya, yang pertama, transaksi dengan customer menggunakan metode predictive demand engine, yaitu menggunakan machine learning berbasis XGBoost atau LSTM untuk memprediksi volume penjualan varian roti harian berdasarkan tren cuaca, hari libur, dan event lokal. Kemudian proses produk yang kedua adalah proses produksi roti, di mana kita menerapkan smart recipe dan inventory optimization, yaitu kalkulasi otomatis kebutuhan beberapa kebutuhan bahan baku seperti tepung, ragi, dan butter. AI mengatur jadwal baking batch agar roti selalu fresh dan menekan food waste hingga 35%. Untuk integrasi AI selanjutnya ada pada proses distribusi rantai pasok, yaitu berupa AI rute dan shelf life optimization, yaitu algoritma Dijkstra dan traveling salesperson problem atau TSP, guna menentukan rute pengiriman tercepat ke cabang serta memantau waktu kadaluarsa roti secara real time. Yang terakhir adalah proses layanan konsumen, yaitu menggunakan metode conversational AI dan sentiment matrix. Di sini kita menggunakan NLP chat, konsultasi, dan order kue ulang tahun yang custom dengan waktu layanan 24/7 yang terhubung dengan sentimen analisis otomatis dari ulasan Google Review dan Instagram. Untuk dashboard evaluasi penjualan khusus dengan produksi, untuk croissant dan pastry, untuk akurasi prediksinya sebesar 92%. Kemudian roti tawar dan gandumnya sebesar 88% akurasinya. Kemudian artisan sourdough 81%. Untuk kue dan pastry custom yang paling tinggi sebesar 95% akurasi prediksinya. Dashboard mengintegrasikan AI forecasting
untuk meminimalkan deviasi antara jumlah pelanggan dapur dan permintaan real konsumen secara harian. Berikut adalah tren efisiensi dashboard dan CSAT. Secara umum, grafik mengalami kenaikan dari bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan kelima. Skor kepuasan konsumen atau CSAT naik secara signifikan dari 72% ke 94% seiring dengan kecepatan pengiriman roti hangat dengan respon pesan otomatis. Untuk analisis proporsi kontribusi margin rotinya, terbesar dipegang oleh produk croissant dan viennoiserie. Kemudian di produk kedua ada artisan sourdough dan bread. Kemudian yang ketiga ada sweet bread dan bun. Kemudian yang terkecil sisanya adalah custom cake dan pastry. Visualisasi proporsi membantu manajemen untuk memprioritaskan stok bahan baku utama pada varian profit tertinggi. Kemudian untuk rancangan modul visualisasi dashboard ada 4. Yang pertama, real-time KPI card, yaitu menampilkan total penjualan, wish ratio, deliveries, SLA, dan rating konsumen secara live. Yang kedua, predictive stock alert, yaitu notifikasi otomatis saat stok bahan baku kritis mendekati batas minimum produksi. Kemudian yang ketiga, heat map penjualan wilayah, yaitu peta sebaran permintaan roti untuk optimasi pembukaan cabang baru. Yang terakhir, sentimen matriks panel, yaitu adalah agregasi sentimen ulasan konsumen dengan mengelompokkan aspek rasa, harga, dan pelayanan. Keunggulan visualisasi berbasis AI ini ada 4. Yang pertama adalah proaktif dan preskriptif, di mana mengubah laporan pasif historis menjadi rekomendasi tindakan nyata. Misal, diadakan diskon 20% untuk varian A pada jam 5 sore untuk menghindari sisa. Kemudian, yang kedua, keputusan cepat dan akurat, di mana memangkas penjadwalan adonan harian roti dari 2 jam menjadi 10 menit. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional untuk menekan sisa roti basi dan menghemat biaya pengadaan bahan baku hingga 22%. 4. Peningkatan daya saing guna mempercepat adaptasi secara bertahap terkait perubahan preferensi rasa konsumen di pasar lokal. Untuk kajian referensi jurnal ilmiah yang digunakan ada 2. Yang pertama adalah demand forecasting ini in perishable food dengan landasan teori, penelitian pada Springer Journal Big Data mengkombinasikan machine learning NBI meningkatkan akurasi prediksi stok makanan segar hingga 30% dibanding dengan metode statistik konvensional. Kemudian yang kedua, real-time restrictive visual analytics dengan landasan teori. Referensi dari Springer Applied Intelligence menegaskan dashboard visual prescriptive mampu mempercepat respon manajemen operasional retail makanan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan secara spontan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.